Prodi S1 Keperawatan. Kami akan melakukan presentasi tugas kewirausahaan yaitu bisnis plan dalam bidang jamu tradisional kunyit asam. Perkenalkan, saya Ita Mesita, NPM 20514022. Perkenalkan, saya Jet Azal Ruslia Putri Sugi, NPM 2051423. Perkenalkan, nama saya Dilianti, NPM 2051423. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isa Fitri, NPM 205140021. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul bisnis plan bidang kesehatan, yaitu usaha jamu tradisional kunyit asam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Jet Azal Ruslia Putri Sugi, NPM 2051423 dan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dilianti, NPM 2051403. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isa Fitri, NPM 205140021. Perkenalkan, saya Ita Mesita, NPM 2051422. Baik, materi awal akan dibacakan oleh Dede Yulianti. Usaha yang kami ambil yaitu usaha jamu tradisional kunyit asam. Jamu merupakan minuman khas daerah. Kemudian kunyit atau kunir adalah salah satu tanaman rempah-rempahan dan obat-obatan asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit mengandung bahan aktif yang berfungsi untuk analgesik atau meredakan nyeri, antiseptik, menurunkan suhu tubuh saat demam, dan anti radang. Salah satu rempah atau tanaman herbal yang biasa digunakan dalam pembuatan jamu adalah kunyit dan asam jawa. Inilah yang melatar belakangi usaha jamu kunyit asam yang akan kami buat. Usaha kami bergerak di bidang minuman herbal karena kami memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengolahan minuman ini. Kemudian di Indonesia kunyit dan asam bisa kita jumpai dengan mudah dan memiliki banyak khasiat yang diperlukan untuk tubuh kita. Tujuan umum dari kita mendirikan usaha ini yaitu menjadikan masyarakat Indonesia lebih mencintai produk alami yang menyehatkan dan mengurangi penggunaan obat kimia. Untuk tujuan khususnya yaitu meningkatkan nilai konsumsi jamu dengan variasi yang berbeda di kalangan masyarakat, menjaga nilai tradisi minum jamu agar tidak tergeser dengan adanya produk minuman modern, memberikan harga dan jangkauan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai bentuk variasi minuman yang menyehatkan. Kunyit untuk di tinjauan pustakanya, kunyit sendiri merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kunyit merupakan jenis rumput-rumputan, tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari pucuk batang semu dengan panjang sekitar 10-15 cm dan berwarna putih. Umbi akarnya berwarna kuning tua. Kemudian asam jawa dikenal dengan Tamarindus pulpa extractum. Di Indonesia tanaman ini dikenal dengan nama asam jawa, sedangkan di Jawa dikenal dengan asam. Khasiat dari asam jawa ini yaitu untuk mencegah dan mengatasi nyeri haid jika dicampur bersama kunyit, demam, kemudian untuk pencahar, dan untuk obat sakit perut, wasir, dan rematik. Manfaat dari jamu kunir asam ini sendiri yaitu meredakan nyeri haid sebagai antioksidan, menurunkan berat badan, dan mengendalikan gula darah. Analisis yang kami gunakan untuk laporan ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan yang sudah cukup dikenal, bahan-bahan yang alami tanpa adanya penambahan bahan kimia, produk yang memiliki banyak khasiat, menggunakan bahan dan proses yang berkualitas, harga relatif terjangkau. Untuk kelemahannya, belum ada variasi rasa yang baik.
baru, modalnya cukup kecil, peluangnya banyak disukai berbagai kalangan, dan belum terdapat banyak saingan. Untuk ancamannya dari selera konsumen yang variatif, munculnya produk baru, dan ada jenis makanan atau minuman yang sama. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu kami akan mempromosikan produk kami dengan menggunakan jejaring sosial dan juga lewat promosi untuk mencoba produk kami secara gratis sehingga konsumen akan tertarik dengan produk kami. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu bahan-bahannya ada kunyit, asam jawa, gula pasir, gula jawa, pandan, kayu manis. Untuk alat membuatnya wajan, pisau, talenan, baskom, kompor dan peralatannya, kemudian nampan, spatula, saringan, blender, timbangan, dan sendok. Dalam proses pembuatannya, mula-mula kunyit dikupas hingga bersih, kemudian dicuci. Setelah dicuci, kunyit diparut hingga halus. Kemudian setelah diparut, kunyit dicampurkan dengan segelas air atau disesuaikan dengan jumlah yang akan dibuat. Kami akan memakai 100 gram kunyit yang dilarutkan dalam 500 ml air. Aduk kunyit yang telah diberikan air dengan sendok dan berikan tekanan agar rasa kunyit lebih keluar. Kemudian pisahkan air dan ampas kunyit. Sari kunyit yang sudah disaring dan dicampur dengan gula pasir, gula merah, dan asam jawa diaduk hingga bahan gula larut dalam air. Kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, ditambahkan sedikit garam. Kemudian tunggu jamu hingga dingin. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol kemasan dan diberikan logo stiker untuk produk kami. Lalu di sini ada modal usaha. Modal awal yang kami pakai itu sejumlah 700.000. Dengan perhitungan analisa usaha, bahan bakunya itu yang pertama ada kunyit 300 gram seharga 40.000, asam jawa 750 gram 10.000, pandan 25 gram seharga 10.000, gula jawa 15 kg seharga 300.000, gula pasir 15 kg seharga 180, dan botol kemasan seharga 60.000, kayu manis 50 gram seharga 20.000. Jadi total keseluruhan jumlah bahan baku yaitu 620. Dan ada jumlah biaya lainnya itu ada naker atau tenaga kerja itu 30.000 dan BBM-nya 15.000. Nah, jadi di total keseluruhannya 665.000 rupiah dengan hasil 100 botol. Nah, setiap botolnya itu berisikan 100 mg dengan harga jualnya per botol 10.000. Untuk penerimaannya 100 dikalikan 10.000 itu sama dengan 1 juta. Nah, untuk harga produksi kunyit asam instan Ngombe Jamu C ini adalah 620.000. Untuk untungnya atau labanya yang kami harapkan perbungkus sebesar 3.000 sehingga harga jual produk perbungkusnya itu 10.000. Keistimewaan produk yang pertama itu memiliki banyak khasiat bagi tubuh. Yang kedua memiliki daya simpan yang relatif lama. Yang ketiga praktis dalam penyajian. Yang keempat memiliki harga yang terjangkau. Yang kelima produk tidak mengandung bahan kimia. Yang keenam tidak menimbulkan efek samping bagi konsumen. Target dan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Bandar Lampung. Alasannya adalah bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan. Yang kedua yaitu demografi. Secara pasar kami menjual pada semua kalangan karena minuman ini banyak untuk semua kalangan tanpa menimbulkan efek samping. Cukup
sekian pemaparan materi tentang usaha jamu tradisional kunyit asam. Apakah rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Dipersilakan. Perkenalkan, saya Dewi Novita Silma, NPM 2021-431 dari kelompok 5. Saya akan bertanya, usaha jamu di era modern saat ini, apakah kalian tidak takut untuk rugi? Terima kasih. Ada lagi ini? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Jeria, NPM 251-40-024 dari kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa kalian memilih jamu padahal banyak obat-obatan di luar sana yang lebih efektif dibandingkan dengan jamu dengan rasa kurang enak? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya dari Putri. Apakah dapat rugi usaha jamu di era modern ini? Enggak, karena di setiap usaha itu pasti ada resikonya. Dan resiko itu sudah pasti ada di usaha-usaha lain dan tidak juga di usaha jamu. Dan usaha lain juga pasti memiliki resiko yang sama. Untuk pertanyaan Julian tadi, kenapa memilih jamu padahal banyak obat-obatan atau suplemen yang lebih efektif dibandingkan jamu yang rasanya tidak enak? Jawabannya, di era modern ini memang banyak obat-obatan dan suplemen, tapi jamu sendiri merupakan obat tradisional tanpa campur dari bahan kimia dan peminatnya juga cukup banyak. Dan jamu juga merupakan salah satu teknik pengobatan farmakologi atau tanpa bahan kimia. Gimana kenanya Putri dengan Cukup, Bu. Oke, saya mau tanya nomor 4. Kalian berempat suka jamu? Jamu kuat. Oh ya? Kalian berempat semua suka jamu? Yang kalian orang-orang itu suka tidak? Pernah coba nggak? Pernah? Iya. Pernah. Kunyit asam dari kunyit asam. Iya. Jangan sampai bikin laporan tapi nggak suka jamu, bingung juga nanti ya. Iya, sampai betul ya. Siring dikit ya. Nggak boleh banyak-banyak kalau masih garis siring. Kering, kering. Terus kencur akhirnya. Ya, oke. Berarti suka jamu ya. Iya. Cukup, silakan di kesimpulan dan Kesimpulan dari kelompok ini, usaha jamu tradisional maupun jamu ini termasuk usaha rumahan yang cukup menjanjikan omset yang tinggi. Namun para wirausahawan harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen. Wirausaha harus memiliki SWOT yang kuat dalam berusahanya dan harus bisa menganalisis SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar, agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalan. Seorang wirausaha harus memiliki planning yang maksimal agar usaha berkembang dengan cepat. Dan perusahaan kami akan selalu mendengar setiap kritikan dari konsumen dan selalu berinovasi dalam produksinya. Baik, cukup sekian materi tentang jamu tradisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.